Halo teman-teman semua, jadi kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah Biofarmasetika dengan materi Biofarmasetika sediaan nasal dan Biofarmasetika sediaan pulmonal. Untuk topik-topik yang akan kami bahas itu yang pertama adalah definisi dan konsep dasar dari sediaan nasal maupun pulmonal. Lalu yang kedua itu ada anatomi dan fisiologi lokasi absorpsi rute nasal dan pulmonal. Lalu yang ketiga itu ada mekanisme kerja seperti sistem transportasi, pelepasan, dan perjalanan obatnya. Lalu yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi absorpsi dan sediaan. Lalu yang kelima itu ada bentuk sediaan obat dan contohnya, ada juga cara penggunaannya, dan juga pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitasnya. Lalu yang keenam itu ada formulasi dan teknologi pembuatan. Yang ketujuh itu ada keunggulan, tantangan, dan keterbatasan. Lalu yang kedelapan itu ada pertimbangan biofarmasetika dan aplikasi klinis dari sediaan nasal maupun pulmonal. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita masuk di definisi dan konsep dasar dari sediaan nasal. Nah, sediaan nasal merupakan sediaan yang mengantarkan obat ke dalam rongga hidung untuk tujuan efek lokal. Umumnya, sediaan nasal berupa semprot hidung atau tetes hidung seperti dekongestan, antibiotik, dan mukolitik yang bertujuan untuk mengobati pilek, rintis alergi, dan infeksi. Nah, obat dapat diserap ke dalam sirkulasi sistemik melalui mukosa hidung sehingga rute ini juga dapat digunakan untuk berbagai kondisi akut atau kronis yang memerlukan paparan sistemik yang signifikan. Kemudian yang kedua, anatomi dan fisiologi dari sediaan nasal. Nah, di dalam rongga hidung ada beberapa bagian anatomi penting. Yang pertama, nasal vestibul. Nasal vestibul ini merupakan bagian paling depan dan tersempit sekitar 0,6 cm persegi yang dilapisi oleh epitel pipi berkeratin seperti kulit dan dipenuhi dengan rambut halus atau fibrisae untuk menyaring partikel besar yang terhirup. Yang kedua, atrium. Atrium ini merupakan daerah peralihan antara vestibul dan area pernafasan dengan epitel pipi di bagian depan dan epitel pulmonar berlapis semu di bagian belakang yang memiliki mikrofili untuk memperbesar area permukaan. Yang ketiga, respiratory region, yaitu merupakan bagian terbesar rongga hidung yang terdiri dari turbinat atas, tengah, dan bawah. Nah, daerah ini penting untuk penyerapan obat karena memiliki epitel khusus dan banyak pembuluh darah serta sel penghasil lendir. Kemudian silia dan mikrofili di permukaannya ini juga membantu menyerap obat, tapi juga bisa membersihkan obat sebelum diserap melalui mucociliar clearance. Kemudian yang terakhir, olfactory region, yang dimana terletak di atap dan sebagian dinding samping rongga hidung. Area ini dilapisi epitel tanpa silia yang berfungsi penting untuk mengantarkan obat langsung ke otak dan cairan serebropsional, dan daerah ini dilapisi lendir tipis sekitar kurang lebih 5 mikrometer yang mengandung mucin, air, garam, protein, dan juga lipid untuk menangkap partikel asing. pH lendir normal sekitar 5,0 sampai 6,5. Berikutnya fungsi utama hidung adalah yang pertama untuk menghangatkan, yang kedua melembabkan, yang ketiga menyaring udara sebelum mencapai paru-paru, dan yang terakhir pertahanan imun pertama karena udara yang dihirup akan bersentuhan langsung dengan lapisan mukosa yang kaya akan lendir. Nah, selanjutnya itu mekanisme eh, kerja obat di nasal. Nah, saat setelah obat dimasukkan atau diletakkan ke hidung, baik melalui dengan cara spray ataupun dengan bentuk gel, obat akan langsung diabsorpsi di hidung dan kemudian obat akan melewati lapisan mukus. Nah, setelah masuk ke lapisan mukus, untuk mencapai pembuluh darah, obat harus melewati sel epitel. Nah, ada dua mekanisme atau cara obat melewati sel epitel. Yang pertama itu dengan transportasi paraseluler, itu biasanya untuk obat yang bersifat hidrofilik atau obat yang larut air dan harus memiliki ukuran molekul yang kecil. Nah, saat obat yang kedua itu obat yang dengan mekanisme cara transeluler, itu untuk obat yang lipofilik atau yang larut lemak. Nah, melalui transportasi paraseluler itu dia akan melewati celah antar sel, yaitu biasanya disebut dengan tight junction. Nah, obat akan masuk melalui situ untuk mencapai pembuluh darah. Nah, kemudian untuk yang transseluler, obat akan menembus
sel epitel. Jadi obat akan masuk melalui sel membran apikal atau sel bagian atasnya dan akan menembus hingga ke sel basal dan mencapai pembuluh darah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu ada faktor biologi. Nah, di faktor biologi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada ciri-ciri struktur. Nah, terdapat 5 bagian yang berbeda dalam rongga hidung. Yang pertama itu ada vestibula, vestibula nasal. Yang kedua itu ada atrium. Yang ketiga itu ada area penapasan. Yang keempat itu ada regio olfaktoris. Dan yang kelima itu ada nasofaring. Nah, struktur ini serta jenis dan kerapatan dan juga jumlah sel di tiap area itu mempengaruhi permeabilitas, sehingga penggunaan penambah absorpsi bersamaan dengan obat dapat meningkatkan permeasi senyawa. Selanjutnya itu ada perubahan biokimia di mana mukosa hidung itu mengandung banyak enzim seperti enzim oksidatif, konjugatif, peptidase, dan protease yang bisa memecah obat sebelum obat masuk ke dalam tubuh. Yang berikut itu obat seperti dekongestan hidung, alkohol, nikotin, dan juga kokain itu dapat dipecah oleh enzim monooksigenase P450. Sedangkan obat peptida seperti kalsitonin, insulin, LHRH, dan juga desmopresin juga mudah rusak akibat protease dan juga peptidase. Untuk mencegah kerusakan ini dapat digunakan zat penghambat enzim seperti basitrasin, amastatin, boreliosin, dan juga puromisin. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor fisiologi. Dalam faktor fisiologi ini juga terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama itu ada suplai darah dan juga regulasi saraf. Nah, untuk mukosa hidung itu memiliki permeabilitas yang tinggi. Suplai darah yang meningkat dapat mengakibatkan stimulasi parasimpatis yang dapat menyebabkan kongesti dan meningkatkan permeasi obat. Sebaliknya, jika stimulasi simpatis itu menurun, suplai darah obat dapat mengurangi permeasi obat. Sehingga ini dapat menunjukkan bahwa stimulasi parasimpatis itu meningkatkan permeabilitas senyawa. Yang berikut itu ada sekresi hidung, di mana sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar serosa dan seromukus itu hanya sekitar 1,2 sampai 1,5 hingga 2 ml per hari. Sehingga itu dapat mempengaruhi seberapa obat dapat diserap melalui mukosa hidung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permeasi obat, yaitu ada viskositas sekresi, yang kedua itu ada kelarutan obat, yang ketiga itu waktu, yang keempat itu pH hidung, yang kelima itu pembersihan mukus, yang keenam itu suhu, dan yang terakhir itu ada ukuran molekul. Selanjutnya itu faktor distribusi dan deposisi obat di hidung, di mana distribusi obat di rongga hidung itu sangat mempengaruhi efisiensi absorpsi, yaitu penetapan di bagian anterior itu memperpanjang waktu tinggal obat, dan juga meningkatkan absorpsi. Sementara itu deposisi di bagian posterior mempercepat pembersihan melalui pembersihan mukus sehingga dapat mengurangi bioavailabilitasnya. Selanjutnya itu sifat fisika kimia obat. Yang pertama itu ada berat molekul dan ukuran, di mana obat dengan berat molekul itu kurang dari 300 Dalton lebih mudah diserap dibanding dengan obat yang lebih besar dari 1 kilodalton, biasanya itu memiliki bioavailabilitas yang rendah. Yang berikut itu ada kelarutan, di mana obat harus larut dalam cairan hidung untuk bisa diserap. Yang berikut itu ada lipofilisitas, yaitu obat yang lebih lipofilik lebih mudah diserap karena mukosa hidung itu juga bersifat lipofilik. Yang berikut ada pKa dan koefisien partisi, di mana obat non-ion lebih mudah diserap, sedangkan koefisien partisi yang lebih tinggi itu meningkatkan konsentrasi obat di jaringan. Selanjutnya itu ada polimer fase, di mana perbedaan bentuk molekul obat dapat mempengaruhi kelarutan dan penyerapan. Yang berikut ada keadaan kimiawi obat, yaitu di mana penambahan gugus lipofilik pada obat bisa meningkatkan penyerapan, tetapi juga dapat terjadi potensi toksisitas yang harus diperhatikan. Yang berikut ada keadaan fisik obat, di mana ukuran partikel itu penting,
yaitu partikel terlalu kecil, yaitu kurang dari 5 mikron itu bisa masuk ke paru-paru, dan ukuran ideal itu untuk hidung adalah 5-10 mikron. Selanjutnya itu sifat fisika kimia formulasi. Untuk bentuk fisik formula itu yang pertama, serbuk lebih efektif dibandingkan dengan cairan untuk pengiriman insulin. Yang kedua itu ada pH formulasi, di mana formulasi sebaiknya itu memiliki pH 4,5 hingga 6,5 untuk mencegah iritasi, mendukung absorpsi, dan menghindari pertumbuhan bakteri. Yang berikut ada degradasi enzimatik, yaitu peptida dan protein itu mudah terdegradasi oleh enzimatik di hidung, sehingga terjadi perlindungan terhadap enzim yang sangat penting dalam pengembangan produk berbasis peptida atau protein. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bentuk sediaan obat, contoh cara penggunaan dan pengaruhnya terhadap bioavailabilitas. Pertama ada semprot hidung atau nasal spray. Nah, semprot hidung ini mengandung bahan aktif obat yang terlarut atau tersuspensi dalam larutan atau campuran eksipien. Semprot hidung dianggap lebih akurat dibandingkan tetes hidung karena dapat menghasilkan dosis yang tepat, yaitu sekitar 25 hingga 200 mikroliter per semprotan. Semprot hidung mempunyai dua bentuk sediaan. Yang pertama itu ada non-pressurized metered dose nasal spray atau nasal spray tidak bertekanan, di mana ini merupakan bentuk sediaan cair tidak bertekanan yang menghantarkan obat ke dalam rongga hidung, dikemas dalam sistem kemasan yang ketika diaktifasi dapat menghasilkan aerosol dan memberikan sejumlah dosis obat secara terukur. Contoh sediaannya itu ada budesonide nasal spray. Kemudian untuk cara penggunaannya, pertama kocok botol terlebih dahulu, lalu lepaskan tutup beningnya. Kemudian sebelum digunakan, pompa perlu dipersiapkan atau di-prime terlebih dahulu. Caranya itu pegang botol seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah dengan aplikator hidung mengarah menjauh dari Anda. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah berada di kedua sisi aplikator hidung dan ibu jari di bawah botol. Saat Anda mempersiapkan pompa untuk pertama kalinya, tekan dan lepaskan pompa sebanyak 6 kali. Nah, setelah di-prime, pompa siap digunakan. Jika pompa tidak digunakan selama 7 hari, lakukan priming kembali hingga semprotan halus muncul. Langkah yang keempat, tiup hidung Anda untuk membersihkan lubang hidung, kemudian tutup salah satu lubang hidung, condongkan kepala sedikit ke depan, dan sambil menjaga botol tetap tegak, masukkan aplikator hidung dengan hati-hati ke lubang hidung yang lainnya. Kemudian mulailah tarik napas melalui hidung, dan saat menarik napas, tekan aplikator dengan kuat dan cepat 1 kali untuk menyemprotkan obat. Untuk mendapatkan semprotan penuh, gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk menekan semprotan sambil menopang dasar botol dengan ibu jari Anda dan hindari menyemprot ke mata. Kemudian tarik napas perlahan melalui lubang hidung. Setelah itu, hembuskan napas melalui mulut, dan jika dibutuhkan semprotan kedua di lubang hidung tersebut, ulangi langkah 5-7. Kemudian ulangi langkah 5-8 untuk lubang hidung yang lainnya, dan setelah itu bersihkan aplikator hidung dengan tisu bersih dan tutup kembali dengan penutupnya. Kemudian pengaruh bentuk sediaan tersebut terhadap bioavailabilitas. Dalam penelitian Thorson et al. Tahun 1999 menunjukkan bahwa dari 3 bentuk sediaan yang dibandingkan, yaitu pressurized aerosol, pump spray biasa, dan powder, dengan dosis terukur, nasal spray itu menunjukkan bioavailabilitas sistemik paling tinggi, yaitu rata-rata 29%, di mana nasal spray ini menghasilkan droplet berukuran besar dan penyemprotan yang tersebar luas, sehingga memungkinkan distribusi obat yang lebih merata di permukaan mukosa hidung. Nah, sifat formulasi seperti tiksotropi, tegangan permukaan, dan viskositas dapat mempengaruhi ukuran tetes dan ketepatan dosis. Selain itu, faktor lain seperti gaya yang diberikan, ukuran lubang semprotan, dan desain pompa juga dapat mempengaruhi ukuran tetesan yang pada akhirnya berdampak pada penyebaran obat di rongga hidung.
Bentuk yang kedua ada nasal aerosol atau pressurized metered dose nasal spray atau nasal spray bertekanan. Nah, bentuk sediaan ini mengantarkan obat secara lokal ke dalam hidung, dikemas dalam sistem kemasan bertekanan yang dapat menghasilkan aerosol dan memberikan sejumlah dosis obat secara terukur ketika diaktifasi melalui sistem katup dengan mekanisme aktuasi. Nah, contoh obatnya itu ada kinasol nasal aerosol. Untuk cara penggunaannya, saat pertama kali mengeluarkan perangkat dari kartonnya itu, penghitung semprotan harus menunjukkan angka 120. Nah, di sini tidak perlu melakukan priming atau dipersiapkan pada alat semprotannya. Kemudian tiup hidung Anda untuk membersihkan lubang hidung, lalu lepaskan penutup pelindung debu dari alat dengan menariknya lurus ke atas. Periksa ujung aktuator hidung untuk memastikan tidak ada benda asing yang menyumbat, lalu pegang alat dengan posisi tegak dan masukkan ujung aktuator ke salah satu lubang hidung. Arahkan alat sedikit menjauh dari dinding pemisah antara kedua lubang hidung sambil menutup lubang hidung lainnya, kemudian tahan napas dan tekan kuat serta penuh pada kanister untuk menyemprotkan satu semprotan. Tetap tahan napas selama 5 detik setelah semprotan dilepaskan, lalu hempaskan napas perlahan melalui mulut. Kemudian keluarkan alat dari lubang hidung Anda. Ulangi langkah 5-8 untuk semprotan kedua pada lubang hidung yang sama dan langkah 5-9 untuk lubang hidung yang satunya. Kemudian tidak boleh meniup hidung selama 15 menit setelah penggunaan dan penghitung semprotan akan menghitung mundur setiap kali ada semprotan yang keluar dari alat. Kemudian alat dibersihkan dan simpan kembali. Pengaruh bentuk nasal aerosol ini terhadap bioavailabilitasnya. Jadi menurut Ratner et al. Tahun 2012, bioavailabilitas sistemik dari sediaan itu kira-kira 27,5% atau 4 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan beclomethasone dipropionat yang dihirup secara oral atau inhalasi oral. Nah, obat lebih banyak bekerja secara lokal di mukosa hidung dengan hanya sedikit yang masuk ke sirkulasi sistemik. Sediaan yang kedua adalah tetes hidung. Tetes hidung ini merupakan obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung, dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Tetes hidung merupakan salah satu sistem pengantaran obat yang paling sederhana dan praktis di antara semua bentuk sediaan. Kelemahan utamanya itu adalah kurangnya ketepatan dalam dosis yang diberikan serta risiko kontaminasi selama pemakaian. Tetes hidung dapat diberikan menggunakan pipet atau botol yang dapat ditekan. Contohnya itu adalah Iliadin nasal drops. Kemudian untuk cara penggunaan, yang pertama bersihkan hidung dengan mengembuskan udara keluar dari hidung dengan lembut, kemudian cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, kemudian selalu cek kemasan obat tetes hidung, periksa dengan pastikan penetes tidak retak, pecah atau rusak. Kemudian untuk menghindari kontaminasi, jangan menyentuh ujung penetes baik dengan jari, hidung, atau permukaan lainnya. Jika sulit, mintalah bantuan orang lain untuk meneteskannya. Jika obat masuk ke tenggorokan, jangan ditelan. Kemudian miringkan atau condongkan kepala ke arah belakang sambil duduk atau berbaring. Arahkan penetes di atas lubang hidung yang terkena dan teteskan sesuai dengan dosis yang disarankan dan tetap dalam posisi ini selama beberapa saat. Kemudian tundukkan kepala dalam posisi duduk dan gerakan ke kiri dan ke kanan selama beberapa saat. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Pengaruh dari bentuk sediaan tetes hidung terhadap bioavailabilitas dalam penelitian Dalesiates dan Baker 2021 menunjukkan bahwa bioavailabilitas sistemik dari sediaan fluticasone propionat yang diberikan secara intranasal sangat rendah, di mana sediaan tetes hidung ini menghasilkan estimasi bioavailabilitas sekitar 8 kali lebih rendah dibandingkan nasal spray. Tetes hidung lebih cepat dibersihkan dari rongga hidung dibandingkan semprot, dan hal ini membuat waktu kontak obat dengan permukaan mukosa menjadi pendek sehingga lebih sedikit obat yang diserap. Tetes hidung diberikan dengan posisi menunduk ke depan agar obat mencapai daerah belakang hidung
tempat tumbuhnya polip, namun daerah ini lebih cepat dibersihkan oleh silia atau bulu getar dan akhirnya obat tertelan bukan diserap oleh hidung. Sediaan yang ketiga yaitu gel hidung. Gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Keuntungan dari gel hidung ini adalah pengurangan aliran postnasal atau obat mengalir ke tenggorokan karena viskositasnya yang tinggi, berkurangnya rasa tidak enak di mulut karena sedikit obat yang tertelan, dan mengurangi kebocoran dari lubang hidung depan dan menghantarkan obat langsung ke mukosa untuk penyerapan yang lebih baik. Contoh sedianya itu ada Natesto Nasal Gel. Untuk cara penggunaannya, pertama-tama perlu di priming atau dipersiapkan dahulu pompanya, kemudian tiup hidung Anda, lepaskan tutup Natesto, letakkan jari telunjuk kanan Anda pada pompa alat semprot Natesto, lalu perlahan masukkan ujung alat semprot ke dalam lubang hidung kiri. Kemudian miringkan ujung alat semprot dengan lembut sehingga lubang di ujung menyentuh dinding samping atau lateral lubang hidung Anda. Dengan alat semprot di tempatnya, tekan pompa perlahan dan kuat sampai benar-benar berhenti, lalu keluarkan dari hidung Anda. Dengan alat semprot di tempatnya, tekan pompa perlahan dan kuat sampai benar-benar terhenti, lalu keluarkan dari hidung Anda. Kemudian miringkan ujung alat semprot dengan lembut sehingga lubang di ujung menyentuh dinding samping lubang hidung Anda. Lalu tekan pompa perlahan dan kuat hingga berhenti, lalu keluarkan dari hidung Anda. Tekan pompa perlahan dan kuat, kemudian pasang kembali tutupnya. Setelah itu, tekan kedua lubang hidung Anda bersama-sama tepat di bawah pangkal hidung dan gosok ringan. Setelah itu, ganti alat semprot Natesto jika bagian atas piston di dalam alat semprot mencapai tanda panah di bagian atas label dalamnya. Untuk pengaruh terhadap bioavailabilitasnya, pada sebuah studi crossover 3 arah pada 25 subjek sehat yang berpuasa telah dilakukan untuk membandingkan bioavailabilitas dari Nascobal nasal spray dengan Nascobal nasal gel, serta untuk mengevaluasi bioavailabilitas relatif dari kedua formulasi nasal tersebut dibandingkan dengan injeksi intramuskular. Nah, bioavailabilitas gel hanya sekitar 7,1% dibandingkan injeksi dan 10% lebih tinggi dibandingkan nasal spray. Sediaan gel intranasal meningkatkan penyerapan melalui waktu kontak obat dengan mukosa yang lebih lama dan konsentrasi puncak di plasma yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan intranasal. Kemudian salep hidung. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Aplikasi dilakukan secara topikal di bagian depan rongga hidung menggunakan jari atau cotton bud. Karena viskositasnya yang tinggi, salep memiliki kemampuan untuk melekat lebih lama di mukosa hidung dibandingkan dengan semprotan atau tetes biasa. Salep hidung digunakan dalam pengobatan gejala rinitis alergi dengan menciptakan lapisan pelindung di mukosa hidung yang menghambat kontak langsung antara alergen dan permukaan mukosa hidung. Contoh sediaannya itu ada Mupirocin nasal ointment. Untuk cara penggunaannya, pertama-tama pastikan rongga hidung dibersihkan secara menyeluruh sebelumnya jika diperlukan dibersihkan dulu dengan kapas yang sudah dibasahi. Kemudian masukkan jumlah yang cukup ke bagian depan hidung atau ruang hidung, misalnya dengan cotton bud selama sekitar 2 menit 3 kali sehari. Kemudian tutup hidung dengan menekan sisi sayap hidung bersamaan. Pijat dengan lembut di antara ibu jari dan jari telunjuk untuk memastikan gel didistribusikan secara merata. Kemudian bersihkan gel berlebih dengan penyeka bersih atau kapas. Pastikan juga lapisan kelembapannya tetap ada dan ulangi 3 kali sehari selama 5 hari. Untuk pengaruh bioavailabilitasnya itu, berdasarkan penelitian oleh Cicinelli et al. Tahun 1991, perbandingan bioavailabilitas progesteron yang diberikan melalui hidung atau intranasal dalam bentuk semprot
atau spray dan salep menunjukkan bahwa bioavailabilitas spraynya lebih tinggi. Salep bersifat lebih kental dan berminyak sehingga penyerapannya melalui mukosa hidung bisa lebih lambat dan tidak merata. Selanjutnya yang kelima ada serbuk hidung, bentuk sediaan yang mengantarkan obat ke dalam rongga hidung melalui kompartemen yang dapat ditekan yang akan menciptakan tekanan saat dilepaskan dan menghasilkan semburan partikel serbuk yang cukup mirip dengan semprotan cair. Bentuk sediaan ini memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak memerlukan bahan pengawet dan stabilitas formulasi yang lebih baik. Dibandingkan dengan larutan, pemberian dalam bentuk serbuk dapat menghasilkan kontak yang lebih lama dengan mukosa hidung. Serbuk cenderung menempel pada permukaan mukosa hidung yang lembab sebelum larut dan kemudian dikeluarkan. Contoh sediaannya itu ada Baqsimi Nasal Powder. Untuk cara penggunaan, yang pertama, lepaskan sring urao dengan menarik garis merah, kemudian buka tutupnya dan keluarkan perangkat dari tabung. Jangan menekan plunger sampai siap untuk memberikan dosis. Yang ketiga, pegang perangkat di antara jari-jari dan ibu jari, jangan dorong plunger dulu, kemudian masukkan ujungnya perlahan ke dalam satu lubang hidung sampai jari menyentuh bagian luar hidung, lalu dorong plunger dengan kuat hingga masuk sepenuhnya. Dosis selesai saat garis hijau menghilang. Kemudian untuk setiap perangkat itu hanya dipakai sekali. Untuk pengaruh terhadap bioavailabilitasnya, dalam penelitian Albrecht et al. 2020, dibandingkan 3 bentuk sediaan dihidroergotamin, menunjukkan bahwa nasal powder spray memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan migranal atau liquid nasal spray yang ditunjukkan oleh nilai Cmax dan AUC sekitar 2 kali lipat lebih besar. Formulasi serbuk cenderung menetap di dalam rongga hidung dan lebih stabil karena memberikan efek yang lebih cepat dan merata dibandingkan dengan semprotan cair. Karena tidak banyak yang tertelan, maka serbuk juga dapat menghindari metabolisme lintas pertama di hati yang seringkali mengurangi jumlah obat yang bisa bekerja secara sistemik. Selanjutnya formulasi dan teknologi pembuatan. Baik, selanjutnya formulasi dan teknologi pembuatan. Nah, yang pertama itu untuk sediaan nasal spray, bahan aktif itu harus memiliki syarat berikut. Yang pertama harus larut air, kemudian yang kedua itu memiliki sifat penyerapan di hidung yang sesuai, yang ketiga tidak mengakibatkan iritasi pada hidung, kemudian yang keempat itu harus memiliki dosis yang rendah, umumnya di bawah 25 mg, kemudian tidak ada bau atau aroma yang menusuk hidung, kemudian yang terakhir memiliki karakteristik stabilitas yang sesuai. Nah, kemudian untuk excipient-nya itu pertama buffer untuk menjaga pH itu tetap stabil, kemudian pelarut untuk melarutkan, dan bahan pengawet itu untuk mencegah pertumbuhan mikroba, kemudian antioksidan untuk mencegah oksidasi obat. Selanjutnya. Kemudian yang kelima itu humectant itu untuk sebagai pelembab, kemudian surfaktan, polimer bioadhesif itu untuk meningkatkan penyerapan obat. Kemudian yang ke-8 itu peningkat penetrasi. Untuk penetrasi kimia yang banyak digunakan itu dalam pengantaran obat melalui hidung. Kemudian untuk metode pembuatan itu metode atomisasi yang merupakan proses mengubah cairan obat menjadi partikel aerosol halus agar dapat diserap secara efektif melalui mukosa hidung. Kemudian yang kedua itu sediaan nasal powder atau nasal bubuk. Zat aktif itu polimer, kemudian yang berikutnya polimer mukoadhesif untuk meningkatkan waktu tinggal dan absorpsi obat. Kemudian yang ketiga itu filler atau carrier untuk mengontrol ukuran partikel dan flowability. Kemudian yang keempat itu penstabil untuk meningkatkan stabilitas obat. Metode pembuatan yang pertama itu teknik spray drying. Itu dua teknik penyemprotan utama. Yang pertama itu pengeringan semprot dan pembukaan semprot. Pembukaan semprot itu mengubah zat cair menjadi padat. Kemudian yang kedua itu
pengeringan semprot dengan mengandalkan penguapan. Nah, keduanya serupa namun berbeda dalam aliran energi. Pengeringan semprot banyak digunakan di industri untuk membuat partikel kering seperti bubuk, butiran, atau aglomerat dari bahan cair dengan kontrol kualitas yang ketat pada ukuran partikel, kadar air, dan bentuknya. Kemudian ya, metode kedua itu dengan ionic gelation. Metode ini sederhana dan dapat dilakukan di lingkungan berair. Kitosan dilarutkan di dalam asam asetat, lalu polianion ditambahkan untuk membentuk nanopartikel melalui pengerutan pada suhu kamar. Kemudian yang ketiga itu sediaan nasal gel. Cipian yang pertama itu sebagai agen pengental untuk membuat viskositas atau kekentalan obat itu sesuai. Kemudian yang kedua itu pelarut untuk melarutkan. Kemudian yang ketiga itu bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Kemudian antioksidan untuk mencegah oksidasi obat. Kemudian yang terakhir humektan itu untuk membantu kelembapan. Metode pembuatan, nah sidang gel itu dapat dibuat menggunakan dua metode umum, yaitu metode pencampuran. Jika obat larut dalam air atau minyak, lalu sebelah lagi. Nah, jika obat larut dalam air atau minyak, larutkan terlebih dahulu lalu campurkan dengan bahan pembawa hingga homogen. Kemudian, jika obat tidak larut, haluskan partikel dan suspensikan dalam bahan pembawa. Kemudian yang sebelah, metode kedua itu metode peleburan. Selanjutnya kita masuk pada keunggulan, tantangan, atau keterbatasan. Yang pertama itu ada keunggulan. Keunggulan yang pertama di sini yaitu degradasi obat yang biasanya terjadi di saluran pencernaan itu tidak terjadi dalam pengantaran melalui hidung. Yang berikut itu metabolisme lintas pertama di hati dapat dihindari. Yang berikut itu penyerapan obat berlangsung cepat dan onset kerja obat lebih cepat dapat terjadi. Yang berikut itu ketersediaan hayati atau bioavailabilitas obat molekul besar dapat ditingkatkan melalui penggunaan bahan penambah absorpsi atau pendekatan lain. Yang berikut itu bioavailabilitas nasal untuk molekul obat yang lebih kecil sangat baik. Yang berikut obat yang tidak dapat diserap secara oral bisa dihantarkan ke sirkulasi sistemik melalui pengantaran obat hidung. Dan yang berikut itu studi-studi yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa rute nasal ini bisa menjadi alternatif dari rute parenteral, terutama untuk obat berbasis protein dan peptida. Selanjutnya itu lebih nyaman, selanjutnya itu untuk tantangan dan atau kerugian. Yang pertama yaitu relatif kurang nyaman bagi pasien dibandingkan dengan sistem penghantaran oral karena ada kemungkinan terjadinya iritasi hidung. Yang berikut ada rongga hidung memiliki luas permukaan absorpsi yang lebih kecil dibandingkan dengan saluran pencernaan. Dan yang berikut itu beberapa surfaktan yang digunakan sebagai penambah kimiawi itu dapat merusak bahkan melarutkan membran pada konsentrasi tinggi. Selanjutnya itu volume penghantaran di rongga hidung terbatas hanya sekitar 25-200 mikroliter. Yang berikut itu senyawa dengan berat molekul tinggi tidak dapat dihantarkan melalui rute ini karena batas massa itu hanya sekitar 1 kilodalton saja. Yang berikut itu penghantaran obat dapat terganggu oleh kondisi patologis. Yang berikut mekanisme pertahanan normal seperti membran mukosilia dan gerakan silia dapat mempengaruhi permeabilitas obat. Yang berikut itu toksisitas sistemik akibat bahan penambah absorpsi belum sepenuhnya diketahui, dan yang terakhir itu adanya hambatan enzimatik terhadap permeabilitas obat. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pertimbangan biofarmasetika dari sediaan nasal. Nah, jadi pertimbangan biofarmasetika itu merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain sediaan nasal. Nah, yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan farmakodinamiknya. Nah, untuk pertimbangan farmakodinamik ini, yang pertama ada pengantaran lokal. Jadi,
ketika kita ingin membuat sedia nasal ini untuk penghantaran lokal, maka partikel yang mengendap pada mukosa hidung ini dapat memberikan efek lokal dan atau diserap ke dalam aliran darah, sehingga penyerapan itu difasilitasi oleh permukaan yang sangat tervaskularisasi dan luas dengan aktivitas enzimatik yang relatif rendah, sehingga karena darah yang meninggalkan rongga hidung itu melewati hati, maka metabolisme hepatik lintas pertama dapat dihindari dan menjadikan hidung itu target yang cocok untuk obat-obatan dengan bioavailabilitas oral yang rendah. Nah, selanjutnya itu adalah penghantaran sistemik. Eh, jadi, untuk di penghantaran sistemik ini, karena penyerapan di hidung itu dapat berlangsung cepat, maka dan memungkinkan beberapa molekul itu mencapai bioavailabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pemberian oral. Jadi, turbinat atau mukosa pada rongga hidung itu memiliki luas permukaan yang besar dan membran tipis. Jadi, ketika obat bersentuhan dengan membran ini, eh, penyerapan itu terjadi secara cepat ke dalam darah. Oleh karena itu, obat yang bekerja secara sistemik itu dapat lebih efektif dan lebih aman ketika diberikan secara intranasal yang langsung ke suplai darah di dalam turbinat atau mukosa di dalam rongga hidung. Selanjutnya adalah pertimbangan dari obat yang meliputi sifat fisikokimia dari obat. Yang pertama itu adalah lipofisilitas, di mana lipofisilitas ini harus dipertimbangkan karena dengan meningkatnya lipofisilitas itu permeasi senyawa tersebut itu biasanya meningkat melalui mukosa hidung. Lalu selanjutnya adalah bentuk kimia obat. Jadi bentuk kimia obat itu juga harus dipertimbangkan karena bentuk kimia obat ini contohnya, eh, konversi obat menjadi bentuk garam atau ester itu dapat mengubah penyerapannya. Lalu yang selanjutnya itu ada solubilitas dan laju disolusi, yang dimana kelarutan obat dan laju pelarutan itu merupakan faktor penting dalam menentukan penyerapan obat di hidung dari bubuk dan suspensi. Karena ketika partikel yang mengendap di rongga hidung itu perlu dilarutkan sebelum diserap. Jika obat itu tetap atau jika obat dia tetap sebagai partikel atau dia hilang, maka tidak terjadi penyerapan. Selanjutnya, itu adalah kandidat obat atau karakteristik obat yang ideal untuk sistem pengantaran obat secara nasal. Nah, itu yang pertama adalah kelarutannya harus sesuai sehingga dapat memberikan efek terapeutik. Lalu yang kedua itu sifat penyerapan hidung yang sesuai. Lalu yang ketiga itu tidak ada iritasi pada hidung dari obat. Lalu yang keempat itu eh, untuk bentuk sediaannya itu cocok dengan kondisi klinisnya. Lalu yang kelima itu dosisnya rendah secara umum di bawah 25 mg per dosis. Lalu selanjutnya itu untuk obatnya itu tidak boleh ada bau atau aroma yang tidak menyenangkan karena nasal ini kan hidung ini kan merupakan indera penciuman, sehingga kalau ada bau atau aroma yang tidak menyenangkan itu akan mengganggu kenyamanan dari pasien. Lalu ada karakteristik stabilitas dari obat yang cocok atau sesuai, dan juga berat molekulnya harus lebih dari 500 Da dan log P kurang dari 5. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah pertimbangan dari produk obat. Jadi rute nasal itu menawarkan keunggulan dalam menghindari metabolisme lintas pertama di hati sehingga meningkatkan ketersediaan sistemiknya. Bentuk sediaan seperti spray, drops, atau gel itu perlu disesuaikan dengan karakteristik obat dan target terapi. Sehingga penentuan dosis yang tepat itu sangat penting, mengingat mukosa hidung itu hanya dapat menampung volume terbatas. Lalu selanjutnya adalah pertimbangan pasien, ini mana kenyamanan pasien itu menjadi aspek yang sangat krusial dalam formulasi nasal. Jadi produknya itu harus tidak boleh menyebabkan iritasi, rasa tidak nyaman, atau efek samping lokal lainnya. Lalu selanjutnya adalah pertimbangan manufaktur. Jadi dalam proses manufaktur itu aspek biaya dan ketersediaan bahan baku dan stabilitas produk itu harus diperhatikan. Jadi produk itu harus stabil dalam berbagai kondisi penyimpanan untuk mempertahankan efektivitasnya. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah aplikasi klinis dari sediaan nasal. Jadi yang pertama itu adalah pemberian vaksin melalui hidung. Nah, pemberian vaksin melalui hidung ini tidak hanya menghasilkan respon imun sistemik, tetapi juga respon imun lokal di lapisan hidung yang memberikan perlindungan tambahan. Lalu yang kedua itu adalah pemberian obat ke otak melalui rongga hidung. Jadi pengantaran dari hidung ke otak ini akan sangat bermanfaat dalam situasi terapeutik yang memerlukan peneragaan obat yang cepat dan atau spesifik ke otak. Jadi untuk pemberian obat ke otak melalui rongga hidung ini biasanya diberikan pada kondisi
pada penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, atau nyeri yang akan diuntungkan dari pengembangan sistem pengantaran hidung. Lalu yang ketiga itu adalah pemberian obat peptida dan non-peptida melalui rute nasal untuk efek sistemik. Jadi, epitel yang mendasari membran hidung ini sangat tervaskularisasi dan rongga hidung itu memiliki luas permukaan yang besar dan mudah diakses untuk penyerapan obat karena adanya turbinat hidung. Jadi, akibatnya itu obat lipofilik dengan berat molekul yang rendah seperti propanolol, progesteron itu diserap dengan baik melalui rongga hidung. Selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada materi biofarmasetika sediaan pulmonal. Baik, yang pertama definisi dan konsep dasar dari sediaan obat pulmonal. Nah, pengantaran obat melalui paru-paru merupakan rute pemberian yang menarik dan non-invasif yang memungkinkan pengantaran molekul terapeutik secara lokal, tapi juga secara sistemik. Tujuan utamanya untuk mengantarkan obat langsung ke tempat kerja atau paru-paru, sehingga obat bisa bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan mengurangi efek samping di organ yang lain. Hal ini dapat dipahami dengan mudah dengan mengingat luas permukaan yang besar untuk penyerapan obat serta pembuluh darah paru yang luas dan juga penghalang udara darah yang tipis dan aktivitas metabolisme paru yang relatif rendah. Karena obat langsung masuk ke paru-paru, berarti dosis yang dibutuhkan biasanya lebih kecil dibandingkan jika obat diberikan lewat mulut atau secara oral atau suntikan atau injeksi. Kemudian anatomi dan fisiologi dari sediaan pulmonal. Untuk anatominya, paru-paru adalah organ kompleks yang berfungsi menukar gas antara darah dan udara yang letaknya di rongga dada menghadap ke mediastinum tempat jantung berada. Nah, paru-paru dibungkus oleh pleura yang terdiri dari pleura visceral atau menempel di paru-paru dan pleura parieteral atau melapisi rongga dada. Nah, di antara kedua pleura ini terdapat ruang hampa berisi sedikit cairan untuk melumasi dan mencegah gesekan saat bernapas. Nah, secara fungsional, paru-paru dapat dibagi menjadi dua zona yang berbeda. Yang pertama, saluran pernafasan konduktif dan wilayah pernafasan. Nah, untuk fisiologinya, yang pertama ada saluran pernafasan konduktif yang luasnya 1-2 meter persegi, meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan juga bronchiolis. Fungsinya menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Lapisan epitelnya terdiri dari sel brisilia dan juga sel sekretoris seperti mukosa, goblet, serosa, dan juga clara, serta sel basal. Nah, sel brisilia ini di epitel saluran pernafasan berfungsi untuk membersihkan partikel yang terperangkap dalam lendir. Sel sektoral membentuk 15-25% sel epitel dan beragam bentuknya. Kemudian sel basal adalah sel utama di epitel saluran pernafasan yang berada dekat dengan membran basal, tersebar di antara sel brisilia dan sektori yang lebih tinggi, namun tidak langsung bersentuhan dengan lumen. Nah, sel ini berfungsi sebagai sel punca bagi sel brisilia dan sektori yang telah berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, wilayah pernafasan. Wilayah pernafasan ini tempat perputaran gas, sekitar luasnya itu sekitar 80-120 meter persegi, meliputi bronchiolus respiratory, ductus alveolaris, dan kantung alveolar. Nah, permukaan alveoli ini dilapisi surfaktan tipis atau fosfolipid dan protein. Ketebalan cairan ini bervariasi, ada 5-10 di saluran nafas atas dan menipis menjadi 0,1-0,8 di alveoli. Karena itu partikel obat di saluran napas atau lebih cepat larut dibandingkan di alveoli, karena cairan di alveoli ini jauh lebih tipis. Kemudian untuk fisiologinya, pernafasan paru adalah proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida di paru-paru. Oksigen akan masuk melalui hidung dan mulut menuju trakea, lalu ke alveoli, di mana oksigen akan diserap darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, CO2 akan dikeluarkan dari darah ke paru-paru, lalu dihembuskan keluar. Proses ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, ventilasi pulmoner. Yang kedua, aliran darah melalui paru. Yang ketiga, distribusi udara dan darah. Dan yang terakhir, difusi gas. Nah, difusi gas ini terjadi ketika konsentrasi O2 dan CO2 merangsang pusat pernafasan di otak, sehingga mengatur kecepatan pernafasan. Nah, pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu respirasi eksternal atau pertukaran gas di dalam paru-paru dan internal, pertukaran gas di sel.
Proses ventilasi pulmoner melibatkan masuk keluarnya udara melalui paru, sementara mekanik pernafasan meliputi inspirasi atau masuknya udara dan ekspirasi keluarnya udara. Nah, gas pernafasan diangkut melalui darah dengan beberapa faktor seperti output jantung, jumlah eritrosit, dan efektivitas fisik yang mempengaruhi transportasi dari gas ini. Nah, selanjutnya mekanisme kerja dari obat pulmonal. Nah, sebelum obat berinteraksi dan mengendap, dia memiliki obat itu harus melewati proses pengendapan. Nah, proses pengendapan itu ada tiga. Yang pertama itu impaksi inersia, kemudian sedimentasi gravitasi, dan difusi Brown. Untuk impaksi inersia itu biasanya terjadi pada obat yang memiliki ukuran partikel di atas 5 mikrometer. Jadi obat yang turun dengan kecepatan tinggi mengikuti aliran udara dari trakea itu tidak bisa mengikuti aliran udara ketika berbelok di cabang bronkus sehingga obat akan menabrak cabang tersebut dan berakhir mengendap di trakea. Kemudian yang kedua itu sedimentasi gravitasi. Itu biasanya terjadi pada obat yang memiliki ukuran partikel 1 sampai 5 mikrometer. Jadi setelah obat melewati cabang bronkus, dia akan masuk ke bronkiolus. Nah, di bronkiolus itu aliran udaranya sedikit sehingga obat akan tertarik gravitasi menempel pada dinding-dinding bronkiolus. Kemudian yang ketiga itu difusi Brown. Obat itu biasa daripada obat yang memiliki ukuran di bawah 0,5 mikrometer. Jadi obat yang memiliki ukuran kecil itu dia akan bergerak bebas. Jadi dia akan masuk sampai di alveolus dan akhirnya mengendap di sana. Nah, setelah itu kita akan masuk bagaimana obat dihantar dan juga sampai ke tempat tujuannya. Nah, setelah obat dihirup dan obat akan masuk ke paru-paru, kemudian obat akan mengendap dan larut di cairan di permukaan tipis epitel paru. Nah, setelah larut epitel paru, obat akan menembus sel epitel dengan tiga cara atau tiga mekanisme. Yang pertama itu jalur paraseluler, itu obat akan melewati celah antar sel, yaitu biasanya disebut tight Janssen, dan itu biasanya untuk obat yang uh, hidrofilik atau obat yang larut air. Kemudian yang kedua itu pengangkutan melalui endositosis. Itu biasanya obat itu untuk obat yang biasanya berinteraksi dengan permukaan pada sel dengan reseptor pada permukaan sel epitel. Jadi obat itu akan dibungkus oleh membran sel kemudian akan dibawa ke dalam sel menuju ke sitoplasma. Kemudian yang ketiga itu jalur transseluler. Itu untuk obat yang larut lemak atau lipofilik. Jadi obat itu akan menembus dari sel epitel tersebut dan sampai ke pembuluh darah. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu ada sifat senyawa. Untuk sifat fisikokimia obat itu sangat mempengaruhi proses absorpsinya di paru-paru karena obat itu perlu memiliki kelarutan yang baik, baik dalam air maupun lemak, sehingga obat itu dapat larut dalam cairan epitel paru dan melewati membran sel yang lipidik. Selain itu, ukuran molekul yang sangat kecil itu mempermudah obat melewati penghalang seluler. Stabilitas kimia juga penting karena untuk obat tidak terdegradasi sebelum mencapai tempat absorpsi. Selanjutnya itu ada aspek seluler, di mana lapisan sel di paru-paru ini, khususnya epitel alveolar, menjadi jalur utama absorpsi obat. Epitel yang tipis itu mempercepat penyerapan, sedangkan sambungan rapat antar sel dapat memperlambat atau membatasi absorpsi. Selain itu, enzim-enzim yang lokal itu dapat yang terdapat di permukaan paru dapat memetabolisme obat sehingga mengurangi jumlah obat yang efektif diserap ke dalam darah. Selanjutnya itu karakteristik sistem penghantaran, di mana sistem penghantaran seperti nebulizer, inhaler dosis terukur atau MDI, dan inhaler serbuk kering atau DPI berperan penting dalam menentukan distribusi obat. Nebulizer itu menghasilkan uap halus yang bisa dihirup perlahan, sedangkan untuk MDI dan DPI itu memerlukan koordinasi atau kekuatan inspirasi tertentu dari pasien. Efektivitas obat tergantung pada kesesuaian alat dan kemampuan pasien. Yang berikut itu ada pemberian aerosol dan mekanisme pembersihan paru. Setelah obat dihirup, obat harus segera
mengendap di saluran napas sebelum mekanisme pembersihan paru seperti batuk dan mucociliar clearance membuangnya keluar. Jika obat tidak cepat mengendap, maka jumlah obat yang tersedia untuk diserap akan menurun secara signifikan. Selanjutnya itu ada pengendapan regional, di mana lokasi pengendapan partikel obat tergantung pada ukuran partikel. Partikel berukuran lebih dari 5 mikrometer cenderung bertahan di saluran napas bagian atas, sedangkan partikel berukuran 1 hingga 5 mikrometer ideal untuk mencapai alveoli, yaitu tempat utama absorpsi. Selanjutnya, kelarutan obat di lapisan cairan epitel. Untuk dapat diserap, obat harus larut dalam lapisan cairan tipis yang melapisi epitel paru-paru yang terdiri atas air, surfaktan, dan lendir. Kelarutan yang rendah akan menghambat absorpsi obat. Selanjutnya itu dispersitas, bentuk, dan higroskopisitas, di mana partikel dengan ukuran yang seragam lebih mudah mengendap di paru. Bentuk partikel yang aerodinamis membantu partikel mencapai bagian paru-paru yang lebih dalam. Partikel yang bersifat higroskopis dapat menyerap air di saluran napas dan membesar sehingga mengurangi efisiensi pengendapan. Selanjutnya itu ada metode pemberian formulasi, di mana pemilihan metode pengantaran seperti nebulizer, MDI, dan atau DPI harus disesuaikan dengan sifat fisikokimia obat serta kemampuan pasien dalam menggunakan alat tersebut. Sistem penghantaran yang optimal akan secara khusus menyimpan obat di daerah target paru tanpa tergantung pada ventilasi atau kondisi patologis pasien. Next. Kemudian untuk bentuk sediaan alat yang digunakan, contoh obat, dan pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitasnya. Di sini yang pertama dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama itu aerosol inhalasi. Nah, di sini terbagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan alatnya. Yang pertama itu ada metered dose inhaler atau MDI atau pressurized metered dose inhaler. Nah, obat ini terkandung dalam aerosol bertekanan dan dicampur dengan propelan yang membantu untuk mendorong obat keluar dari inhaler dan ke mulut dan paru-paru. Setiap aktuasi perangkat melepaskan dosis yang terukur. MDI berisi larutan atau suspensi yang disediakan dalam wadah khusus yang dilengkapi dengan katup dan dibuat di bawah tekanan dengan propelan yang cocok atau campuran propelan cair yang cocok yang digunakan sebagai pelarut. Untuk contoh obatnya di sini ada Ventolin inhaler. Untuk cara penggunaannya bisa dibaca sendiri. Lalu pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas dalam penelitian oleh Du et al. 2022 menunjukkan bahwa bioavailabilitas relatif dari salbutamol inhalasi sekitar 57% dibandingkan dengan bentuk oral. Nah, ini menunjukkan bahwa inhalasi memberikan efek yang lebih cepat dan efektif untuk kebutuhan terapi segera, seperti pada serangan asma. Selanjutnya yang kedua itu ada metered dose inhaler atau MDI dengan spacer. Nah, spacer ini dapat digunakan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penggunaan MDI. Fungsi dari spacer ini adalah menahan aerosol pada reservoir spacer sehingga kesulitan sinkronisasi penekanan kanister dan menghirup aerosol dapat diatasi. Penggunaan spacer juga dapat meningkatkan deposisi aerosol pada paru-paru. Selanjutnya untuk cara penggunaannya tertera. Kemudian pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas. Nah, dalam penelitian oleh Gillen et al. 2018, penggunaan spacer meningkatkan bioavailabilitas total dan paru-paru untuk budesonide dan formoterol dibandingkan tanpa spacer. Pada pasien dengan teknik inhalasi buruk, spacer secara signifikan meningkatkan jumlah obat yang diserap. Spacer meningkatkan deposisi obat ke dalam saluran pernapasan bawah.
Next. Yang ketiga ada alat nebulizer. Nah, nebulizer ini secara luas digunakan sebagai alat untuk mengubah larutan atau suspensi obat menjadi aerosol untuk untuk mengantarkan obat ke saluran pernapasan dan khususnya banyak digunakan untuk pengobatan pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, di sini nebulizer dibagi atas dua lagi. Yang pertama itu ada bentuk jet nebulizer, di mana pada jet nebulizer ini cairan diubah dan disemprotkan menjadi tetesan halus menggunakan gas bertekanan. Dan yang kedua itu ada ultrasonic nebulizer. Ultrasonic nebulizer ini mengubah energi listrik menjadi getaran frekuensi tinggi dengan menggunakan transducer. Selanjutnya, untuk pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas, dalam penelitian oleh Poli et al. 2003 menunjukkan bahwa pemberian obat beclometasone dipropionat menggunakan nebulizer memberikan hasil yang lebih rendah pada parameter Cmax, Tmax, dan T setengah dibandingkan menggunakan MDI. Selanjutnya, bentuk yang kedua itu ada serbuk inhalasi. Nah, ini merupakan bentuk sediaan obat berupa serbuk yang digunakan dengan cara dihisap secara oral melalui perangkat yang menghasilkan aerosol dan memberikan sejumlah dosis obat secara akurat. Terbagi atas dua. Nah, pada dosis tunggal DPI itu dosis diberikan dalam kapsul individu. Sebelum setiap pemberian, pasien harus memasukkan perangkat dengan satu kapsul untuk mengirim dosis tunggal, sedangkan DPI unit multi atau multi-typal dosis system, unit ini menggunakan dosis meteran dan dosis pabrik yang dikemas sehingga perangkat dapat menahan beberapa dosis sekaligus tanpa harus mengisi ulang. Jenis DPI ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada single unit capsule dose. Nah, DPI tipe ini membutuhkan pasien untuk mengisi satu kapsul gelatin keras yang mengandung formulasi serbuk ke dalam alat sebelum digunakan. Contohnya itu ada Swinghaler. Kemudian di sini ada cara penggunaannya. Lalu yang kedua ada single unit capsule dose. Nah, alat yang ini merupakan alat yang berisi jumlah dosis tunggal yang telah ditentukan sebelumnya dan dibuang setelah digunakan. Yang ketiga ada multi-typal unit dose. Perangkat ini berisi banyak dosis serbuk yang sudah ditakar sebelumnya. Serbuk-serbuk ini disimpan dalam kemasan kecil seperti blister, disk, atau tub kecil. Setiap kali digunakan, alat ini akan mengeluarkan satu dosis dari tempat penyimpanannya. Contohnya itu ada diskus. Kemudian ada cara penggunaannya. Dan bentuk yang keempat ada multi-typal unit dose reservoir. Nah, pada tipe ini, serbuk obat disimpan dalam satu wadah besar dalam alat. Setiap kali digunakan, alat ini akan secara otomatis mengukur dan mengeluarkan dosis yang dibutuhkan. Jadi tidak ada blister atau kapsul, melainkan serbuk langsung diambil dari reservoir atau tempat penyimpanan. Contohnya itu ada Turbohaler. Kemudian di sini cara penggunaannya. Selanjutnya, untuk pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas, dalam penelitian oleh Kosoglow et al. 2012, DPI ini menghasilkan paparan sistemik mometasone furoat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk inhaler lainnya. Dibandingkan dengan MDI tanpa spacer, bioavailabilitas sistemik MF dari DPI ini lebih besar. Artinya lebih banyak obat yang masuk ke dalam tubuh melalui darah saat menggunakan DPI. DPI ini secara umum lebih mudah digunakan dibandingkan MDI karena menggunakan dorongan napas, tidak menggunakan gas propelan seperti MDI, sehingga mengurangi kehilangan obat di saluran pernapasan atas. Nah, pada MDI sendiri, propelan itu dapat membuat semprotan lebih kuat sehingga banyak obat menabrak dinding orofaring dan tertelan, bukannya terhirup ke paru. Baik, selanjutnya formulasi dan teknologi pembuatan. Nah, yang pertama itu untuk sediaan nebulizer, XP-nya itu zat aktif, kemudian
isotonik, surfaktan, buffer untuk mengatur pH, pelarut, dan juga pengawet. Nah, untuk metode pembuatannya itu dibuat dengan menggunakan metode suspension bed formulation. Partikel obatnya didispersikan dalam medium cair dengan bantuan agen suspensi untuk menjaga stabilan. Nah, ukuran partikel yang optimal digunakan itu biasanya 1 sampai 5 mikrometer. Kemudian yang kedua, sediaan dry powder inhaler. Excipientnya itu terdiri dari zat aktif dan juga pembawa, yaitu laktosa. Metode pembuatannya itu dengan metode pencampuran, itu dapat dibaca sendiri. Next. Dan yang ketiga itu sediaan meter dose inhaler. Nah, untuk excipientnya itu pertama zat aktif, kemudian propelan yang berfungsi untuk mendorong formula keluar dari inhaler dan membantu untuk membentuk droplet halus dari larutan atau suspensi obat. Kemudian yang ketiga itu kosolven dan pelarut. Keempat itu surfaktan untuk membantu penstabil suspensi, dan yang kelima itu antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi obat. Untuk metode pembuatannya dapat dibaca sendiri. Selanjutnya, keunggulan, tantangan, atau keterbatasan. Yang pertama, keunggulan. Keunggulan yang di sini yang pertama itu terdapat penghantaran obat tanpa penggunaan jarum suntik. Yang kedua, membutuhkan dosis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemberian secara oral. Efek samping sistemik minimal karena organ tubuh lainnya tidak banyak terpapar oleh obat. Yang berikut itu menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Yang berikut, konsentrasi obat yang rendah dalam sirkulasi sistemik itu mengurangi efek samping sistemik. Yang berikut, onset kerja yang cepat. Yang berikut tuh tidak mengganggu sistem pencernaan. Yang berikut, nyaman untuk terapi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan rute parenteral. Dan yang terakhir itu, senyawa polar yang sulit diserap secara oral cocok untuk rute ini. Next. Selanjutnya itu kerugian. Yang pertama itu pengendapan obat di orofaring itu dapat menyebabkan efek samping lokal. Yang kedua, penyerapan obat dapat dibatasi oleh lapisan lendir sebagai penghalang fisik. Yang ketiga, pasien mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan alat. Yang berikut, durasi efek seringkali singkat karena obat cepat dieliminasi oleh paru-paru atau mengalami metabolisme. Yang berikut itu, surfaktan dalam konsentrasi tinggi dapat merusak membran sel. Yang berikut itu, kehilangan obat dapat terjadi akibat teknik pemberian yang tidak tepat dan sehingga mengakibatkan sebagian obat masuk ke saluran napas lainnya karena teknik pemberian yang tidak tepat. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertimbangan biofarmasetika dari sediaan pulmonal. Jadi, sistem pengantaran obat itu harus mengikuti kriteria tertentu untuk mengantarkan obat ke lokasi yang diinginkan di saluran pernapasan sambil mempertahankan efisiensi terapeutik dan laju pelepasan yang diinginkan. Nah, beberapa pertimbangan biofarmasetika terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem pengantaran obat melalui paru-paru itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ukuran partikel dalam aerosol, di mana aerosol ini merupakan salah satu sistem pengantaran yang digunakan pada dalam sediaan pulmonal, sehingga ukuran partikel itu perlu diperhatikan. Karena ukuran dan bentuk partikel ini dapat menyebabkan pengendapan partikel-partikel ini di beberapa daerah yang tidak diinginkan pada saluran pernapasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh aerosol monodispersi, yang dimana partikel monodispersi ini dianggap memiliki deviasi standar geometrik yang ideal untuk sistem aerosol. Selanjutnya adalah stabilitas fisik. Jadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan adalah stabilitas fisik suspensi aerosol. Jadi aerosol umumnya terdiri dari konsentrasi partikel yang sangat tinggi dalam volume kecil
yang menyebabkan beberapa interaksi antar partikel seperti tolakan dan agregasi. Nah, interaksi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan suspensi dan agregasi partikel selama kondisi penyimpanan yang berbeda sehingga menghasilkan kinerja produk saat dihirup. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kepadatan dan bentuk partikel. Jadi, kepadatan dan bentuk partikel ini juga memainkan peran yang penting dalam menentukan mekanisme aerosolisasi dan deposisi. Jadi, partikel dengan bentuk yang berbeda ini menghasilkan gaya hambat dan kecepatan pengendapan terminal yang berbeda, sehingga memengaruhi diameter aerodinamis yang lagi-lagi terkait dengan mekanisme pengendapan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pH dan osmolalitas. Nah, beberapa garam seperti natrium klorida itu dapat ditambahkan ke dalam formulasi itu untuk mempertahankan osmolalitas aerosol menjadi sekitar 300 mol per liter. Selain itu, HCl, asam sitrat, fosfat, dan NaOH itu digunakan untuk menyesuaikan pH rautan aerosol menjadi netral. Nah, untuk aplikasi klinis dari sediaan pulmonal sendiri itu diaplikasikan pada beberapa penyakit. Seperti yang pertama adalah asma. Nah, penggunaan obat hirup saat ini yang paling banyak beredar di pasaran itu adalah dari kelas utama obat seperti dari golongan bronkodilator, dari kortikosteroid dan juga antikolinergik. Nah, ketiga golongan ini diberikan hanya melalui jalur paru-paru. Contohnya itu adalah inhaler levosalbutamol yang hadir di pasaran untuk mengobati asma. Nah, selanjutnya diabetes. Nah, mungkin teman-teman belum pernah mendengar, jadi eh, dalam mengobati diabetes ini juga sudah tersedia inhaler insulin. Nah, inhaler insulin ini juga dia sudah bekerja seperti inhaler asma. Nah, inhaler insulin ini dia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu dua kelompok formulasi. Itu yang pertama adalah formulasi bubuk kering dan juga larutan yang diberikan melalui berbagai sistem inhaler yang telah dipatenkan. Selanjutnya itu adalah penggunaan sediaan pulmonal untuk mengobati angina pectoris. Jadi bentuk aerosol ini telah diuji di Eropa dan telah ditemukan sebanding dengan nitrogliserin sublingual. Dan secara khusus kemanjurannya itu telah ditemukan lebih baik daripada tablet nitrogliserin pada pasien dengan mulut kering. Selanjutnya itu adalah eh, aplikasi klinis sediaan pulmonal opioid sebagai terapi nyeri. Jadi untuk menghindari nyeri yang terkait dengan obat penghilang rasa sakit yang disuntikan, pemberian opioid paru ini merupakan alternatif atau cara yang lebih baik. Nah, opioid inhalasi ini dia bekerja dengan cepat dan dia diserap secara lengkap dan dapat direproduksi ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya itu ada juga terapi gen melalui paru-paru. Nah, terapi gen ini dia memiliki potensi besar untuk pengobatan berbagai penyakit paru-paru yang didapat dan diwariskan. Nah, aplikasi utama terapi gen ini yang diberikan melalui rute paru-paru itu contohnya adalah pengobatan fibrosis kistik. Baik, sekian atas presentasi yang kami sudah sampaikan melalui video pada kesempatan kali ini. Eh, Semoga semua yang telah kami sampaikan itu dapat bermanfaat dan teman-teman dapat menyaksikannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, dapat mencatat pertanyaannya dan dapat disampaikan pada sesi diskusi yang akan dilaksanakan nanti. Dan sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.